Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhdhakkar ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam acara kita yaitu kajian teologi Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang organisitas pembahasan tauhid dalam pemberian rezeki. Dan kita sudah menyebutkan 4 organisitas dan saya akan menyebutkan ringkasnya. Yang pertama, tauhid dalam pemberian rezeki menunjukkan tentang ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tauhid dalam pemberian rezeki akan menjadikan kehidupan manusia menjadi kehidupan yang berharga. Kemudian yang ketiga, tauhid dalam pemberian rezeki mampu mempersatukan umat manusia dan menghilangkan perselisihan di antara mereka. Kemudian yang keempat, tauhid dalam pemberian rezeki mampu mengikis dan menghilangkan sifat-sifat jelek dari diri kita seperti iri dan sombong. Ini adalah ringkasan daripada pembahasan sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang pembuktian daripada tauhid dalam pemberian rezeki. Setelah kita mengetahui tentang definisi daripada tauhid itu sendiri, yaitu tauhid dalam pemberian rezeki dan organisitasnya, mari kita membuktikan tentang kebenaran tauhid ini. Karena sesuatu yang kita kenal dalam kehidupan kita adalah kalau kita ingin memiliki uang, kita harus kerja. Apakah keyakinan ini itu bertolak belakang dengan tauhid dalam pemberian rezeki atau tidak? Atau kita bisa katakan karena hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan ini membawakan satu kehidupan yang nyaman. Kita bisa mendapatkan uang dari mereka dan berbagai hal. Kalau kita melihat fenomena ini, maka apakah mungkin tauhid dalam pemberian rezeki itu kita bisa benarkan? Atau apakah mungkin bahwa pemberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala? Terus mereka yang bekerja dengan kita, mereka yang memberikan uang kepada kita, apakah mereka tidak memiliki andil? Makanya kita perlu membahas tentang pembuktian tauhid dalam pemberian rezeki. Argumen pertama adalah argumen rasional. Kita sudah memahami dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Kalau kita
menjadikan keyakinan ini sebagai dasar, maka dengan mudah kita membuktikan tentang kebenaran tauhid dalam pemberian rizki. Karena rizki itu sebenarnya masuk pada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur manusia, untuk memberikan kehidupan manusia. Ia menjadikan metode rizki sebagai salah satu metode yang paling baik untuk bisa memberikan kehidupan kepada manusia. Makanya rizq itu salah satu bentuk daripada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat pengatur di alam semesta ini, maka rizq pun masuk kepada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki pun masuk dalam kategori pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan manusia maupun alam semesta. Jadi tidak lepas daripada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah kita sudah meyakini tentang tauhid dalam pemberian rezeki dengan menggunakan dasar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan dan mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Kemudian argumentasi yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber wujud. Rizq itu salah satu metode, salah satu wasilah untuk bisa hidup. Orang kalau tidak memiliki rizki, dia tidak akan bisa hidup. Rizki itu seperti makanan, minuman, dan berbagai hal. Nah, kalau orang itu tidak memiliki itu semua, maka dia akan sirna, dia akan hancur, dia akan mati. Makanya rizki itu berkaitan dengan wujud. Ketika kita meyakini bahwa seluruh wujud itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rizki pun berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rizki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang memberi rizki kepada kita selama kita hidup, selama kita ada. Ini adalah pembuktian secara rasional terkait dengan tauhid dalam pemberian rizki. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Untuk bisa melengkapi pembahasan kita, ada baiknya kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang rizki, yang membicarakan tentang siapa pemberi rizki sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maidah ayat 88, ia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memakan mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan, untuk memakan rizq yang Allah berikan kepada kita, halalan thayyiba, rizq yang halal dan baik, bukan hanya rizq saja. Boleh saja rezeki ini akan menghancurkan kita. Kenapa? Karena kita adalah seorang yang bermaksiat dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemberian dengan tujuan menghancurkan kita. Boleh jadi ini juga termasuk rezeki. Karena rezeki itu adalah pemberian. Namanya pemberian itu ada pemberian yang berkah dan ada pemberian yang tidak berkah. Kita akan bahas nanti di pembagian rezeki itu bagaimana. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi tidak ada makhluk hidup pun yang berada di muka bumi
yang dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu tidak khusus untuk manusia saja. Makhluk yang hidup itu pasti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan juga mendapatkan. Cuma metode untuk mendapatkan rezekinya berbeda dengan kita. Kalau kita itu harus mencari, kalau hewan mungkin dengan metode lain. Kita harus dagang dan bekerja, tapi hewan memiliki atau mendapatkan rezeki dengan metode yang lain. Alhasil bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas bahwa dirinya adalah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Kemudian ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain di mana ia berfirman, "Innallaha huwar razzaq." Sesungguhnya Allah dialah satu-satunya pemberi rezeki kepada makhluk hidup, kepada hambanya. Jadi huwar razzaq itu memiliki arti pengkhususan tentang sifat razzaq ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita katakan saudara kita itu memberikan rezeki kepada kita, itu salah. Yang tepat adalah saudara kita, teman kita adalah wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada kita. Ini yang benar. Jadi bukan saudara kita adalah pemberi rezeki, itu salah, tapi mereka adalah salah satu wasilah, salah satu jalan untuk sampainya rezeki Allah kepada kita. Ini yang benar. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa sifat Razzaq, memberi rezeki hanya untuk dirinya, Allah pun menjelaskan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi bukan hanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi rezeki, tapi dia adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberi, maka pemberian ini atas dasar hikmah, atas dasar kasih sayang. Kalau hamba ini tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hancur. Ini juga menjadi salah satu bahan renungan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepada kita meskipun kita bermaksiat. Allah memiliki kasih sayang yang tidak terbatas kepada kita meskipun kita bermaksiat. Ini sebagai satu renungan. Kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat pemberi rezeki kita, maka seharusnya kita yang memiliki akal harus sadar dengan amal perbuatan kita yang buruk, dengan maksiat kita yang banyak, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada kita. Apakah layak kita menentang perintahnya, sedangkan kita per detik dan per menit itu menggunakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita miliki, tubuh yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa bahwa pemberian ini adalah amanah. Pemberian ini adalah satu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan pemberian ini dengan landasan kasih sayangnya, maka kenapa kita gunakan pemberian ini di jalannya tidak benar? Makanya dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang efek daripada keyakinan kita akan tauhid dalam pemberian rezeki. Kita akan bisa mengikis maksiat kita, akan bisa mengurangi kelancangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keyakinan tauhid dalam pemberian rezeki. Baiklah pemirsa, kita sudah membahas tentang argumentasi tauhid dalam pemberian rezeki, baik argumentasi
akal atau nalar dan argumentasi tekstual atau ayat-ayat Al-Quran. Kita insya Allah akan melanjutkan bahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.